Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Pratama dari 10 TMI 1. Saya akan menjelaskan perlakuan panas pada logam. Perlakuan panas pada logam sebagai berikut. Proses perlakuan panas logam. 1. Perlakuan panas logam. Proses perlakuan panas adalah suatu proses mengubah sifat logam dengan cara mengubah struktur mikro melalui proses pemanasan dan pengaturan kecepatan pendinginan dengan atau tanpa merubah komposisi kimia logam yang bersangkutan. Tujuan proses perlakuan panas untuk menghasilkan sifat-sifat logam yang diinginkan. Perubahan sifat logam akibat proses perlakuan panas dapat mencakup keseluruhan bagian dari logam atau sebagian dari logam. Perlakuan panas secara umum. A. Pemanasan sampai suhu dan kecepatan tertentu. B. Mempertahankan suhu untuk waktu tertentu sehingga temperaturnya merata antara permukaan dan inti. C. Pendinginan dengan media pendingin, air, minyak, atau udara, media pendingin yang lain. Syarat-syarat perlakuan panas yang harus dipenuhi. A. Suhu pemanasan harus naik secara teratur dan merata. B. Alat ukur suhu hendaknya seteliti mungkin. C. Laju pendinginan sesuai dengan jenis perlakuan panas yang harus dilakukan. Proses perlakuan panas ada dua kategori, yaitu sebagai berikut. A. Softening pelunakan. Softening pelunakan adalah usaha untuk menurunkan sifat mekanik agar menjadi lunak dengan cara mendinginkan material yang sudah dipanaskan di dalam tungku atau mendinginkan dalam udara terbuka. B. Hardening pengerasan. Hardening pengerasan adalah usaha untuk meningkatkan sifat material, terutama kekerasan yang tinggi, dengan cara celup cepat material yang sudah dipanaskan ke dalam suatu media berupa air garam maupun oli. 2. Faktor-faktor yang berpengaruh pada proses perlakuan panas. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi proses pada heat treatment, antara lain: A. Densitas. B. Viskositas. C. Koefisien perpindahan panas. D. Perubahan suhu. Densitas. Semakin tinggi densitas suatu media pendingin, maka semakin cepat proses pendinginan oleh media pendingin. Viskositas. Semakin tinggi viskositas media pendingin, maka laju pendinginan semakin lambat. Viskositas adalah sebuah ukuran penolakan sebuah fluid terhadap perubahan bentuk di bawah tekanan geser. Biasanya diterima sebagai kekentalan atau penolakan terhadap penuangan. Viskositas menggambarkan penolakan dalam fluida kepada aliran dan dapat dipikir sebagai sebuah cara untuk mengukur gesekan fluida. Air memiliki viskositas rendah, sedangkan minyak sayur memiliki viskositas tinggi. Pengaruh viskositas dan densitas berdasarkan media pendingin. A. Air garam. Air memiliki viskositas yang rendah sehingga nilai kekentalan cairan kurang, sehingga laju pendinginan cepat dan massa jenisnya lebih besar dibandingkan dengan media pendingin lainnya seperti air, solar, oli, udara, sehingga kecepatan media pendingin besar dan makin cepat laju pendinginannya nilai kekentalannya 25. B. Air. Air memiliki massa jenis yang besar tapi lebih kecil dari air garam. Kekentalannya rendah sama dengan air garam. Laju pendinginannya lebih lambat dan air garam nilai kekentalannya 50. C. Oli.
oli memiliki nilai viskositas atau kekentalan yang tertinggi dibandingkan dengan media pendingin lainnya dan massa jenis yang rendah sehingga laju pendinginan lambat. Nilai kekentalannya 5%. Selanjutnya, koefisien perpindahan panas. Semakin tinggi koefisien perpindahan panas yang terjadi, maka panas yang mengalir pada benda kerja akan semakin besar pula sehingga kecepatan pendinginan lebih besar. Perubahan suhu. Semakin kecil suhu pendingin udara, air, oli, dan garam, maka kecepatan pendinginan semakin cepat karena panas pada spesimen akan lebih cepat mengalir ke suhu media pendingin yang lebih kecil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.